Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ferdiansyah, NPM B1A021334. Saya akan mempresentasikan matkul pilihan besar hukum pembuktian pidana dengan judul Menemukan Kebenaran Material. Referensi yang saya ambil yaitu dari Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia karya Arye Zunti SAMH, Fitri Wahyuni SAMH, Siti Rahma SAMH. Tujuan saya pembuatan video ini yang ke satu sebagai untuk memenuhi nilai mata kuliah hukum pembuktian, dua memahami prinsip kebenaran material, tiga mengidentifikasi pin hukum pembuktian, empat sarana membagi informasi yang edukatif. Hukum pembuktian. Apa itu hukum pembuktian? Pengertian hukum pembuktian, perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana atau pidana formal yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belandanya yaitu Formeel-strafrecht atau Strafprocesrecht. Sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material. Di dalam hukum pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena memulai tahapan pembuktian, inilah yang terjadi suatu proses cara untuk perbuatan pembuktian. Untuk menunjukkan benar salahnya cara dan perbuatan pembuktian untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang peradilan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan. Dalam kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, hal ini jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh majelis hakim. Kemudian jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim melakukan penilaian hukum oleh jaksa penuntut umum, mengungkap hasil pembuktian dilakukan dalam secara tuntutannya. Lalu penasihat hukum menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam nota pembelaan atau pledoi, dan selanjutnya akan dibahas oleh majelis hakim dalam keputusan akhir atau vonis yang dijatuhkan. Jadi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggaris dan pedoman tentang cara dibenarkannya undang-undang pembuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Apa dasar hukum pembuktian? Pertama, pasal 183 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menegaskan prinsip convictio in tempore atau keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Artinya, keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan, bukan sekedar dugaan atau asumsi. Dan pasal 184 KUHP berbunyi, 1. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Pasal ini memberikan pedoman
ayat 2-nya, pasal ini memberikan pedoman bagi proses pembuktian dalam peradilan pidana. Hakim hanya boleh menggunakan dua alat bukti yang tercantum dalam pasal ini untuk memastikan kebenaran suatu perkara. Fungsi dan manfaatnya, adapun juga fungsinya, menegakkan kebenaran material dan menjamin keadilan adalah prinsip dasar sistem peradilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan benar mencerminkan fakta yang terjadi. Dalam praktiknya, berarti peradilan tidak hanya mengejar benar-benar menurut hukum atau kebenaran formal, tetapi memastikan bahwa keputusannya benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi. Manfaatnya, 1. Menemukan kebenaran material. Hakim dan pihak terkait dalam mengungkap fakta kebenarannya bukan hanya berdasarkan formalitas hukum. 2. Menjamin keadilan. Mencegah keputusan yang salah dengan memastikan bukti yang salah dan relevan digunakan dalam peradilan keputusan. 3. Menyediakan alat untuk menilai perkara. Memberikan pedoman kepada hakim, jaksa, dan pengacara dalam mengevaluasi alat bukti yang diajukan. 4. Mencegah penyalahgunaan wewenang, mengatur batasan dan standar dalam pengumpulan penyajian dan penilaian bukti. 5. Melindungi hak-hak yang terlibat. Menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat pengadilan yang adil melalui penggunaan bukti yang sah dan sesuai prosedur. Prinsip hukum pembuktian in dubio pro reo. Prinsip hukum in dubio pro reo. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk memberikan keputusan yang menguntungkan terdakwa apabila terdapat keraguan yang tidak dapat dihilangkan terkait kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, jika bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah hukuman terhadap orang yang tidak terbukti bersalah. Prinsip ini sejalan dengan prinsip presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan. Alat bukti dalam sidang pembuktian. Alat bukti ialah 1. Keterangan saksi. Pada pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, menyebut alasan pengetahuan itu. Sedangkan menurut pasal 85 185 ayat 1 KUHP memberi batasan pengertian keterangan saksi, kapasitasnya sebagai alat bukti dengan reputasional, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah saksi nyatakan sidang. Pada dasarnya, siapa saja yang menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksian di dalam persidangan. 2. Keterangan ahli. Adapun juga keterangan ahli oleh pasal 184 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan, petunjuk yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang yang benar atau yang tidaknya peristiwa pidana yang terjadi, ditunjukkan dari sudut pandangan pengetahuan
Esensi keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan atau di pasal 1 angka 28 KUHP. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang peradilan. Akan dibutuhkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan atau penyidikan umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu itu ia menerima jabatan atau pekerjaannya. 3. Surat. Dalam pasal 187 KUHP terdiri atas 4 ayat. Ayat 1, berita acara dan surat lain bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya dengan memuat keterangan tentang kejadian, keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas, tegas keterangannya itu. Ayat 2, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenal yang termasuk dalam tata laksana menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal yang sesuatu keadaan. Ayat 3, surat keterangan ahli. Seseorang ahli yang memuat mendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Ayat 4, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuasaan yang mengikat. 4. Petunjuk. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi dari alat bukti petunjuk ini diatur di ketentuan di pasal 188 KUHP. Pada prinsipnya, dalam peraturan penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Secara teoretik, walaupun demikian, ini hanya bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan jurisprudensi, alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan dan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. Keterangan terdakwa. Dalam pasal 184 butir E dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterapkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. 4. Sistem pembuktian. Teori atau sistem pembuktian menggunakan undang-undang secara positif. Sistem pembuktian menggunakan undang-undang secara positif ini dibandingkan dengan sistem menurut keyakinan. Sistem menurut undang-undang secara positif ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman.
Berdasarkan hukum artinya penjatuhan hukuman terdakwa semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandasan asas seseorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidanakan jika apa yang terdakwa benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan sistem atau confession in time. Sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang ditentukan oleh pembuktian menurut undang-undang yang positif. Keyakinan hakim tidak ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidak salahnya terdakwa. 2. Sistem teori atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan secara hakim. Pembuktian menurut undang-undang yang secara positif merupakan pembuktian bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau confession in time dalam pembuktian untuk undang-undang secara positif. Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan salah satunya, terdakwa digantungkan kepada alat-alat yang terdiri dari pengakuan terdakwa sendiri. Tidak selalu membuktikan kebenaran atau pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri bertolak pangkal pada pemikiran. 3. Teori atau sistem pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim yang logis. Dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal tidak semata-mata atau mendasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian confession in time, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem confession reasoning, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim menguraikan dan menjelaskan alasan-alasannya. Apa yang mendasari keyakinan hakim harus dilandasi dengan rasioning atau alasan-alasan, yakni berdasarkan yang dapat diterima sebagai jalan tengah munculnya sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya. Adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim meyakini kesalahan terdakwa sebagai dasar-dasar pembuktian suatu kesimpulan berdasarkan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. 4. Pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Undang-undang secara negatif merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian undang-undang confession, sistem keseimbangan antara sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil penggabungan kedua tersebut bertolak belakang. Rumusannya berbunyi, salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.
menurut undang-undang berdasarkan rumusan di atas. Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah, baru dinyatakan bersalah. Baiklah, kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu hukum pembuktian memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan tercapainya kebenaran material. Dengan pengolahan yang tepat, hukum pembuktian dapat menjadi efektif dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Baiklah, itu saja dari presentasi dari saya, Reza Ferdiansyah. Apa ada suara yang kurang jelas atau ada kata salah yang saya omong? Saya minta maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.